Bapak Dr. Andes Juhedi MPD, terima kasih Pak. Baik, para hadirin, telah selesai penandatanganan prasasti ini. Lengkap sudah Masjid Al-Akhyar yang telah dibangun selama 5 tahun per periode 2 Oktober 2016 dan diakhiri pada tanggal 15. Baik, para hadirin, tibalah acara inti kita, Tablik Akbar, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad LC. Kepada para hadirin dipersilakan untuk menyimak, dan para kameramen, karena kita masih PPKM, maka jangan memposting di sosial media sebelum acara ini selesai kita laksanakan. Kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Somad LC dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim beserta rombongan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tidak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini namanya Masjid Al-Akhyar. Akhyar artinya orang-orang yang terbaik. Nama itu adalah doa. Ada Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Mujahidin. Ini namanya dipilih Masjid Al-Akhyar. Siapa saja orang yang terbaik itu, inilah yang akan kita kaji pada subuh ini insyaallah. Yang pertama, orang yang terbaik menurut Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan untuk menjumpai seluruh manusia sampai hari kiamat. Syaratnya yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik sesuai dengan kemampuan dan apa posisi yang diamanahkan Allah kepada kita masing-masing. Saya ngajak berbuat baik sesuai dengan kemampuan saya, ceramah, tausiah, kata-kata, takziah, khutbah. Tapi pejabat-pejabat, gubernur, anggota dewan, bupati, wali kota, mereka ngajak orang buat baik, tidak perlu dengan khutbah, dengan ceramah. Makanya kata sambutan Pak Gubernur tidak panjang-panjang. Bagaimana cara mereka membuat baik? Dengan tanda tangannya. Makanya tadi ketika tanda tangan Pak Gubernur saya lihat, oh cukup, langsung jadi. Tidak perlu pakai tausiah. Kalau saya mengajak jamaah, marilah iuran untuk beli ambulan, terkumpul 10 juta. Tapi kalau orang punya kekuasaan, langsung pakai tunjuk saja. Jadi, selagi tanda tangannya masih laku. Kalau sudah tidak berlaku, tak ada gunanya lagi. Bapak polisi, bapak tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tausiah. Cukup dengan seragamnya saja. Maka kehadiran mereka yang berseragam datang sholat ke masjid, itu sudah bagian dari amar ma'ruf. Ibu-ibu sholat subuh, ibu-ibunya di bawah. Saya pura-pura enggak tahu aja. Saya udah dikasih tahu tadi, ibu-ibu di bawah.
Ibu-ibu yang sholat berada di bawah ketika melihat Bapak Babin Kamtipmas, Bapak dan Ramil, TNI, polisi sholat ke masjid, cukup dengan seragammu kau sudah amar ma'ruf. Apa kata ibu-ibu kepada anaknya? Tuh lihat, polisi sholat, tentara sholat, bapakmu baru security udah gak sholat. Mohon maaf security, yang tersinggung pasti gak sholat. Jadi sesuai dengan, jangan semuanya mau ceramah. Ini sekarang semua mau ceramah. Bupati mau ceramah, wali kota mau ceramah, gubernur mau khutbah. Cukup berikan dengan porsinya masing-masing. Anggota dewan, amar ma'ruf, ngajak orang buat baik, keluarkan perda. Perda, perbub, perwako, pergub. Dengan aturan itu masyarakat bisa berbuat baik. Peraturan daerah, tidak boleh masuk SMP kalau anak SD tidak punya ijazah buta huruf Al-Quran. Bagus apa tak bagus? Bagus. Anak-anak menjadi semangat. Peraturan daerah, sekian persen dari APBD untuk imam, khotib, penyelenggara jenazah, penggali kubur. Bagus apa tak bagus? Bagus. Penggali kubur tidak ada orang yang peduli. Padahal semua orang mati akan orang Islam dikubur. Kalau yang lain dihanyutkan ke sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pahami amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya ceramah. Ceramah tausiah hanya bagian. Jadi kami yang perempuan, ibu-ibu rumah tangga, istri ini apa amar ma'rufnya Pak Ustadz? Amar ma'rufnya pagi-pagi membangunkan anak sholat subuh. Nah, bangun sholat subuh. Ini kadang bapaknya sudah bangunkan anaknya, bangun sholat subuh nak, bangun sholat subuh. Kata ibunya, gak usah Pak, ini kan tanggal merah. Mesti kompak bersama dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Mananya yang lebih dahulu? Kita kembalikan kepada Al-Quran. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Syaratnya pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah diberi hidup, pernah berjalan di atas muka bumi Allah, tapi tidak pernah buat baik. Saya ke Mesir tahun 1998. Sampai ke Kairo 5 September. Krisis moneter. $1 20.000 yang sebelumnya 2.500. Waktu saya mau berangkat ke Mesir, toko-toko orang di Jakarta di Ciledug ditulis, ini toko muslim. Ini toko muslim. Mencekam saat itu. Mengerikan. Ketakutan. 22 tahun yang lalu. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat Hercules untuk membawa mahasiswa pulang. Kita baru sampai. Sudah mau dibawa pulang. Kenapa pakai pesawat Hercules? Karena Hercules lah yang bisa bawa orang banyak, nggak pakai kursi. Berdiri saja untuk pulang. Ya, anak Indonesia yang mau pulang gratis naik Hercules pulang. Gimana mau pulang? Kita baru sampai mau kuliah. Datang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kairo. Anak Indonesia jangan pulang dulu. Saya akan berusaha untuk meminta bantuan kepada orang Mesir. Akhirnya tidak satu pun anak Indonesia yang pulang. Jadi mereka tidak, Pak Dubes tidak ceramah. 2 tahun yang lalu saya tausiah di rumah Pak Dr. Haji Wahidin Halim, ketemu dengan Pak Dubes yang dulu saat tugas. Loh kok Pak Dubes bisa ada? Rupanya abang kandung beliau. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, disehatkan badan. Saya tanya Pak Dubes waktu itu, Pak Dubes, apa kesan selama keliling dunia? Pernah jadi duta besar di PBB, pernah jadi macam-macam keliling dunia di Departemen Luar Negeri. Kata beliau yang paling berkesan di Mesir. Kenapa gitu Pak Dubes? Karena ketika di Mesir saat krisis moneter, anak Indonesia mau dipulangkan,
saya berkeliling mencari bantuan, tiba-tiba ada satu anak muda mengatakan, anak Indonesia jangan pulang, ini saya bantu. Lalu kemudian dikirim mata-mata, siapa anak muda ini? Setelah dilihat-lihat, rupanya tukang jual buah di pinggir jalan. Amar ma'ruf, berbuat baik. Hanya tukang buah, tidak ceramah. Orang sekarang, mari kita buat baik. Dia nggak pernah buat baik. Inilah yang paling kita khawatirkan. Saya takutnya ngajak orang buat baik tapi tak pernah buat baik. Ustaz Somad kan sudah buat baik. Apa buat baik? Itu tadi tanda tangan. Ikut bangun masjid enggak, ikut ngasih bantuan enggak, pas tanda tangan ikut. Dikhawatirkan nanti begitu mau masuk surga, jamaah Masjid Al-Aqyar yang sudah ikut bangun masjid silakan masuk ke surga. Masuk semua. Gubernur melalui APBD, melalui sumbangan datang. Kata malaikat, yang cuma tanda tangan enggak jadi ikut. Mudah-mudahan kita tidak hanya bicara kebaikan, tapi juga kita melakukan perbuatan baik. Berapa banyak ajakan untuk buat baik mentah. Kenapa? Karena orang yang mengajak itu tidak melakukan perbuatan baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, maka sesuai dengan perbuatan. Mari kita tahajud, mari kita tahajud. Sebelum kemari saya mesti tahajud duluan. Karena kalau tidak terasa nendang dia di dalam. Kamu cuma ngomong doang, dia bilang. NATO, no action, talking only. Mari kita sedekah, mari kita ceramah. Apa itu Abdul Somad? Cuma ceramah aja. Memangnya dia buat sedekah apa? Maka ini alhamdulillah tabarakallah, nampaknya sedang tausiah, tapi sesungguhnya saya sedang menasehati diri saya sendiri. Mudah-mudahan termasuk bagian dari al-akhyar, orang-orang yang terbaik insyaallah. Sesuai dengan kapasitas, kemampuan, profesi, amanah yang diberikan Allah. Ustaz Somad dengan tausiahnya mengajak umat dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dengan profesinya masing-masing, yang lawyer, pengacara ngajak orang buat baik dengan pengetahuan hukumnya, yang dokter-dokter, dokter kira-kira bisa nggak ngajak orang buat baik? Bisa. Saat dia periksa orang, Pak, Bapak buat baik ya, ini nampaknya umur Bapak nggak sampai hari Jumat nih Pak. Orang lebih takut kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan, marilah kita berbuat baik, kita akan mati. Kata jamaah, tahu apa dia? Saya sering jaga 4 sehat 5 sempurna, tapi begitu dokter yang ngasih tahu, Bapak sedekah ya, nggak ada untungnya. Bapak ini kelihatannya mau cepat, nggak lama lagi selesai nih Pak. Iya Pak dokter, iya kata dia. Nah, jadi Pak dokter silakanlah takut-takuti jamaah, biar selesai ambulan kita insya Allah. Amin. Yang kedua, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang berbuat mungkar. Abdul Somad naik ke atas mimbar melarang orang buat mungkar. Jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba, jangan minum khamar, jangan ngelem. Yang ngelem enggak sholat. Tapi jamaah kan dengar Pak Ustadz, jamaahnya naik, ruhnya sedang naik ke langit. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tapi dia bisa nahi mungkar. Bapak-bapak yang berseragam, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pulang dari masjid, pakai seragam, polisi, amat sangat bisa, mumpung pistolnya masih ada pelurunya. Kalau sudah pensiun nanti ya baca Yasin aja lah banyak-banyak. Makanya saya semangat tausiah ini, gubernurnya masih aktif, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babin Sahadir, pakailah mumpung masih menjadi amanah abdi negara, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti ketika udah selesai semuanya, pas Ustadz Abdul Somad tausiah berapi-api, amar ma'ruf nahi mungkar, baru selesai itu. Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak sekarang jabatannya apa? Ya ngantar anak aja Pak Ustadz sekolah. Ya istighfar aja lah Pak banyak-banyak. Menunggu malaikat maut datang.
Yang udah pensiun jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, pulang ninggal. Ini cerita saya ini sesuai kemampuan masing-masing. Saya sekarang duduk di rumah Pak Ustadz, lagi memperbaiki diri. Bapak kan punya anak, punya cucu, hari libur. Panggil anak, panggil cucu, duduk mereka semua. Kasih tahu, aku sebagai orang tua tidak mau kalian jadi koruptor. Aku sebagai ibu mengandung kalian 9 bulan 10 hari, menyusukan kalian 2 tahun, meregang nyawa melahirkan kalian. Aku tidak mau menghadap Allah punya anak cucu pernah makan haram, pakai sabu, narkoba, LGBT. Kira-kira nasihat itu masuk tak ke telinganya? Tidak masuk. Tapi ketika doa di tengah malam, ya Allah, anakku, cucuku, selamatkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tidak ada satupun peluang yang tidak dimasuki. Semua pintu dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Perda peraturan daerah, tidak boleh keyboard tunggal lewat jam 10 malam. Saya keliling kabupaten kota, saya tanya itu, apa perda yang menolong agama Allah di kabupaten ini Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, di sini karena banyaknya anak muda mabuk-mabuk, joget-joget, keyboard tunggal. Kalau sudah acara pernikahan, minum khamar merajalela, kami buatkan perda. Lewat jam 10 malam, tidak boleh. Polisi bisa nangkap Kapolsek, Kapolres kalau ada payung hukumnya. Yang membuatkan payung hukumnya siapa? Yang membuatkan payung hukumnya adalah DPRD kabupaten kota. Siapa yang memilih anggota DPRD? Orang masjid, orang yang sholat, orang yang ngaji. Kalau kau sanggup melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan tangan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Tak sanggup dengan lisan, itulah selemah-lemah iman, diam. Ada orang mabuk, diam. Mudah-mudahan saya enggak mabuk. Ayo mabuk? Enggak. Gratis? Oke. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari putau, selamat dari sakau. Ustadz ini jangan-jangan pernah makai juga kata jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang paling rugi pernah hidup di atas dunia, bernafas dengan udara kiriman Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, detak jantungnya kuasa Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, tapi dia tidak pernah mengajak hamba Allah berbuat baik dan tak pernah melarang hamba Allah berbuat mungkar karena takut merusak privasi orang. Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, khomarnya khomar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku. Kok Ustadz tiba-tiba ingat gempa kemarin? Saya sangka karena terlalu banyak ceramah kepala saya pusing. Loh kok airnya goncang? Memangnya kalau tsunami itu datang hanya ke rumah orang yang minum khamar? Memangnya kalau gempa bumi itu bergoncang, yang digoncang cuma rumah orang yang buat dosa, maksiat? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Akan datang hukuman, akan datang tsunami, akan datang gempa bumi, akan datang erupsi. Ketika musibah itu datang, kalian ngumpul di masjid berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid megah cantik luar biasa. Saya tidak ngajak jamaah sholat ke masjid. Mubazir ngajak jamaah al-akhyar ke masjid, ramai melimpah ruah. Ini lantai berapa ya? Lantai 2. Saya kira lantai berapa? Sudah dekat ke langit. Insyaallah, tabarakallah. Semuanya sudah cantik, sudah komplit, lampunya terang benderang. Ini masjid luar biasa besar. Kalau Bapak Ibu terasa kepanasan, AC-nya kurang.
Tapi maklum biasa, nanti insya Allah dengan berjalannya waktu, jangan sampai lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Ini tiangnya yang muncul ada 6, di samping tiang yang di dalam dinding. Jangan sampai besok imamnya 1, makmumnya 2. Malu kita. Tapi insya Allah itu suuzon Abdul Somad saja. Insya Allah sampai hari kiamat Masjid Al-Akhyar tetap diisi oleh orang-orang yang terbaik insya Allah. Yang ketiga, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Kenapa iman di ujung? Kenapa iman tidak di pangkal? Makanya baca Quran ayatnya jangan dipotong-potong. Ini bahayanya tukang khitan kalau jadi tafsir ayat Quran. Disunat-sunatnya semua. Coba baca pada pangkal Al-Baqarah. Imannya dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Beriman dulu baru sholat. Tapi ketika ada orang, mari buat baik, mari bangun masjid, mari bangun panti jompo, mari sekolahkan anak yatim. Bernilaikah amal baik dia itu kalau tidak ada iman? Tidak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fit and proper testnya, seleksi akhirnya tetap iman. Ini membantah orang sekarang. Yang penting buat baik. Kalau kau baik, tidak perlu tanya apa agamamu. Oh, tidak bisa begitu guys. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi, siapa yang mencari jalan ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai agama, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi, amalnya tidak dibalas karena dia tidak mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mengapa Wali Songo datang untuk mengislamkan Pulau Jawa. Itulah mengapa para wali-wali datang ke Pulau Sumatera mengislamkan Sumatera. Sultan yang pertama namanya Mira Selu. Namanya tidak nama Islam, Mira Selu. Suatu malam dia bermimpi datang orang berjubah putih meludahi mulutnya. Bangun-bangun bisa baca Quran. Itulah Sultan Aceh yang pertama, namanya Malikul Saleh. Dulu nama-nama yang tidak Islami dirubah jadi nama Islam. Mira Selu, tidak Islam, dirubah jadi Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh penguasa yang soleh. Gubernur Banten namanya tidak perlu dirubah karena sudah Islami. Wahidin, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Halim, orangnya sabar. Apapun permintaan jamaah dia tetap sabar. Termasuk permintaan ambulan dia sabar. Kita doakan beliau diberikan kekuatan. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda di padang mahsyar, panas terik. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang, sampai ke tenggorokan, tenggelam karena kepanasan. Tapi ada yang adem ayem, tentram, tenang, tidak kepanasan. Satu di antara yang 7, dan dia yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu enak. Kenapa? Setiap umatnya beramal. Ini semua yang sholat subuh ini, Pak Gubernur dapat limpahan amalnya. Tapi yang di luar masjid enggak sholat, dapat juga limpahan dosanya. Wah, mana bisa begitu Pak Ustadz? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam orang tidak bisa memikul dosa orang lain. Betul? Setelah amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata masyarakatnya enggak peduli, maka dosa tanggung masing-masing. Saya 2 tahun yang lalu diundang ke rumah beliau, tablik akbar di samping tanah lapangan sepak bola. Ternyata sekarang tanah lapangan sepak bola itu sudah tidak ada lagi karena sudah dirubah jadi sekolah pesantren tahfiz Quran. Santri, beliau ingin berakhir usianya
ada yang mengalir setelah kematian. Jabatan gubernur nggak lama, cuman 10 tahun. Itu pun kalau tidak datang KPK. Betul. Tapi ada yang kekal abadi. Mana? Tuh tanah lapangan sepak bola yang dirubah jadi tahfiz Quran. Akan lahir para penghafal-penghafal Quran. Kita tahu Banten dikenal dengan ulama-ulama yang luar biasa. Sayyid ulama al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Makkah, Madinah itu punya otonomi khusus namanya Hijaz. Dipimpin oleh Syarif. Syarifnya dulu namanya Syarif Hussein. Digulingkan oleh kekuasaan King Abdul Aziz yang sekarang pemerintahan Saudi Arabia. 1924, nanti tahun 2024 100 tahun kekuasaan King Saud. Dulu yang di Makkah itu pemimpin ulamanya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari mana itu? Banten. Bangga tak jadi orang provinsi Banten? Bangga. Makanya kalau ada orang Banten gak pandai ngaji, pindah provinsi lain. Ini yang mau dipertahankan. Dibuka rumah tahfiz Quran. Saya ingatkan kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur. Ustadz ngomong gitu, bupati gubernurnya kan gak ada. Mereka kan nonton. Bupati gubernur pasti punya paket 2 giga. Mereka nonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Mereka tonton. Hai bupati, gubernur, wali kota, jabatanmu tidak akan lama. Memang kau duduk menjadi bupati gubernur 2 periode 10 tahun lamanya. Tapi hisapnya di akhirat lama luar biasa. Tapi begitu kau buat sekolah tahfiz Quran, mengalir pahala para penghafal Quran. Dibangun masjid, nama masjidnya Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua. Ini pelajaran, tidak perlu ceramah. Ustaz Abdul Somad ceramah, marilah kita berbakti kepada orang tua, mari kita cium tangannya. Pak Gubernur enggak, cukup bangun masjid. Apa nama masjidnya? Birrul Walidain. Apa artinya? Berbakti kepada orang tua. Setiap anak-anak di Banten ngelihat masjid itu, apa kata dia? Sebelum aku mati, aku juga akan berbakti kepada orang tua dengan membangun masjid Birrul Walidain. Amin. Setelah masjidnya siap, diresmikan. Peresmian masjid tanda tangan oleh Abdul Somad. Ustaz, tanda tangannya salah. Tanda tangannya di sini. Disangka mereka tanda tangan saya dari kiri. Saya tanda tangan dari kanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci segala amal adalah iman. Cari mantu yang beriman. Cari suami yang beriman. Cari istri yang beriman. Cari pemimpin yang beriman. Ini sekarang orang enggak. Yang penting baik. Kau belajar di mana yang penting baik? Tuhan aja dia khianati. Allah saja dia khianati. Apalagi kamu. La ilaha illallah. Tidak boleh ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi taala. Puasa, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Itu kalau dari Sumatera begitu bunyinya. Labbaik la syarika labbaik. Tapi kalau dari Banten, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah berakhir Covid kita bisa ke Makkah. Tapi tanda-tandanya saya kelihatannya Covid sudah mulai berakhir. Buktinya kita di awal tahun, akhir tahun tak ada Covid. Mudah-mudahan Ramadan enggak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seleksinya adalah iman. Kalau sampai iman kita rusak, lain asyrakta, kalau kau syirikkan persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, semua amalmu akan gugur tidak bernilai. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ini masjid yang kau bangun, ini sekolah gratis yang kau bangun, ini panti jompo yang kau bangun, ini asrama mahasiswa yang kau bangun. Faja'alna sahabaan mansura.
kami jadikan amalmu seperti debu yang ditiup angin. Amal, ambil debu, hembus keras. Seperti debu ditiup angin, tidak bisa menolong. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sebesar biji sawi pun amalmu nanti akan kau lihat dengan matamu. Tapi betapa menyakitkan, amalnya ada tapi tidak bisa menolong karena tidak ada Makanya lahirnya anak dibisikkan iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat matinya pun dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Bahkan di sebagian tempat waktu memasukkan jenazah itu pun diazankan. Di tempat Bapak begitu? Diazankan. Saya ditanya, Ustadz, untuk apa diazankan orang meninggal? Orangnya kan sudah mati, kenapa diazankan? Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, saat datangnya diazankan, maka saat perginya pun diazankan. Tapi tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Ini berat, biar aku aja. Kamu nggak sanggup ngapal ini. Kamu urus saja. Ini kadang orang masalah agama ini dia mau, saya mau. Tapi pas naik pesawat, dia nggak tahu pilotnya siapa, dia nyantai aja. Kenapa nggak kau ketuk pintunya nanya pilotnya siapa, mana SIM-nya, mana STNK, BPKB, ijazah, remnya mana, ini pakai matic atau manual. Kenapa ketika naik pesawat sama pilot kamu percaya, tapi ketika dengan ulama kenapa nggak percaya? Apa yang merasukimu? Betul? Saya percaya sama ulama, bahwa ulama mengambil pengambilan dalilnya adalah qiyas. Qiyas itu apa? Analogi. Kalau analogi tidak dipakai, nanti orang enak aja ngisap ganja. Kenapa pakai ganja? Tunjukkan saya mana ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu ganja. Nggak ada. Kenapa tidak boleh pakai ganja? Dalam Quran kan cuma cerita khamar. Khamar itu cairan anggur. Tapi ada titik persamaan antara anggur dengan ganja. Bedanya apa? Kalau minuman anggur diminum, akal jadi hilang. Kalau ganja tidak diminum tapi dihisap, akal juga jadi hilang. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, tak bisa membedakan mana bini dia, mana bini orang. Inilah dasar pengambilan. Kenapa orang menolak agama? Karena tidak belajar agama. Kenapa tidak belajar agama? Karena pondok pesantren mahal, kata dia. Padahal untuk shopping duitnya lebih banyak. Anggaran, pendapatan, belanja, daerah, negara bisa dipakai untuk pendidikan agama. Siapa yang bisa memasukkan itu? Orang yang punya kekuasaan. Tolonglah agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu pada saat tidak ada siapapun yang bisa menolong. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih wa tu'minuna billah. Percayakah Bapak bahwa Bapak akan mati dimakan cacing tanah, mata, telinga, hidung, tulang, kuku, bulu, darah, daging, sumsum habis, dan kemudian tulang itu ditunjuk Allah hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Percayakah Bapak? Percaya bahwa setelah hidup ini kita akan mati dan kita akan hidup lagi? Itulah yang membuat kita tidak makan haram, takut riba, takut korupsi, takut zalim dan aniaya. Karena kita yakin bahwa kita akan hidup lagi dan akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang akan ditanya? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Hai tangan, apa yang sudah kau lakukan? Hai mata, apa yang sudah kau lihat? Hai telinga, apa yang sudah kau dengar? Insya Allah semua yang kita lakukan ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amin. Doakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan beriman. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khotimah, yang terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Inilah orang-orang al-akhyar yang akan mati dalam ucapan la ilaha illallah. Bisa kita teruskan?
Yang keempat, sifat al-akhyar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau yang 3 tadi ayat, yang keempat ini hadis. Orang yang terpilih terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Ketika terjadi krisis moneter di Kairo, datanglah seorang Arab menjumpai Bapak Duta Besar yang kebetulan saudara kandung Pak Gubernur. Apa kata beliau? Saya tidak kaya, tidak bisa ngasih uang ke anak Indonesia. Tapi saya punya mesin fotokopi. Semua anak Indonesia yang mau fotokopi silakan datang gratis. Begitu mereka memberikan. Ada yang ngasih minyak, ada yang ngasih mie instan, ada yang ngasih macam-macam. Padahal Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia. Mesir bukan negeri teluk. Bahkan mereka jauh lebih susah daripada kita. Tapi ketika terjadi krisis, tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang pulang. Khutbah Jumat mereka sampaikan, sedang terjadi krisis ekonomi moneter di Indonesia. Anak-anak yang sedang belajar di Al-Azhar 2.400 orang tidak boleh pulang karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ada orang yang setiap ngasih Ramadan ngasih 300 pon. 300 pon mata uang Mesir, hampir $100. Lalu kemudian ketika kami akan pulang, namanya Muhandis Abdus Salam. Kerjanya apa? Ternak ayam. Muhandis Abdus Salam, kami anak Indonesia yang selama ini dapat bantuan, kami mau pulang ke negeri kami, apa pesannya? Mau minta apa? Kata dia, sampaikan risalah Islam ini sampai ke kampung halaman, ke dalam hutan belantara. Itulah yang membuat Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan, direkam, masuk ke YouTube, viral, diundang ke Masjid Al-Akhyar. Kenapa Ustaz mesti masuk hutan, keluar hutan? Karena itu pesan dari dulu orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Bermanfaat buat orang lain. Coba kita berpikir hari ini, apakah kita sudah mendatangkan manfaat buat orang lain? Insya Allah. Sekarang orang berpikir bukan bermanfaat. Hari ini dia berpikir, hari ini kira-kira siapa yang bisa kumanfaatkan ya? Ada orang yang amat sangat merasa sudah berprestasi karena bisa memanfaatkan uang orang lain. Memanfaatkan jabatan orang lain. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Ketika itu tak ada yang bisa membelamu. Sekarang kau bisa dibela pengacara karena uangmu banyak. Kau bayar per jam, per detik pun bisa. Tapi sampai masanya tidak ada, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Pengalaman saya melihat jenazah, belum pernah ada jenazah orang Islam mati bawa kartu kredit. Yang kau bawa hanyalah amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kemarin pulang tausiah, ada orang ngetuk kaca mobil. Buka. Begitu dibuka, ngasih balon 2. Foto pakai balon. Saking kan dia merasa ingin memberi tapi dia tak tahu apa yang mau dia beri. Dia kasih balon 2. Padahal tidak bisa saya bawa pulang. Nanti masuk pesawat pasti nggak diterima. Takut balonnya ada bom. Baru pulang dari Medan. Keluar dari masjid. Datang orang mengetuk. Buka Ustadz, buka. Nggak dibuka nanti dikangkannya sombong. Begitu dibuka dia kasih buku gambar anak-anak. Mungkin itu jualan dia pertama pagi itu. Betapa orang-orang yang sederhana. Yang tulus ikhlas itu. Bahagia mereka itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak sulit, tidak payah. Kebahagiaan mereka kapan? Dia merasa berbahagia ketika sedang berbagi. Yang nulis buku itu orang barat. Judulnya The Miracle of Giving. Keajaiban berbagi. Ternyata membagi kepada orang lain itu ada kebahagiaan luar biasa. Kenapa Masjid Al-Akhyar bisa berdiri megah, cantik, luar biasa? Karena semangat berbagi dalam bentuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan insya Allah. Fa idza faraghta fansab. Dulu berbagi untuk bangun masjid, pembebasan tanah selesai, buat musola siap, jamaahnya banyak buat 2 lantai siap. Tidak ada pengurus berbisik ke saya, tidak ada.
Di masjid lain kadang megah, cantik, karpetnya, ketika sholat sampai hilang jari kita tenggelam. Pas mau tausiah pengurusnya bisik, Pak Ustadz tolong sampaikan ini masih utang. Masjid Al-Akhyar, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai tiang-tiangnya pun berbalut emas. Lampunya cantik, luar biasa. Ini luar biasa Masjid Al-Akhyar ini. Walaupun tiangnya berbalutkan emas, tapi dinding pintunya tidak pakai trali besi. Ini menunjukkan tidak ada maling yang bisa sampai ke atas. Mudah-mudahan semangat berbagi ini terus kita sampaikan ke anak-anak kita. Mau pergi ke masjid, kasih dia uang. Suruh dia memasukkan ke kotak itu akan berkesan di kepalanya daripada kita suruh sedekah, 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 sedekah. Lama-lama dia nanya, ayah kok cuma nyuruh sedekah, kok enggak sedekah? Ya untuk orang lain aja, kita enggak usah. Ada masanya nanti semua ini akan berakhir dan ketika kita mati ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, apakah kamu mau hidup? Apa jawab mayat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah aku masa untuk kembali hidup walaupun 1 detik. Kalau ku kasih kau hidup 1 detik untuk apa? Fa as-saddaqa. Orang mati itu ternyata mau bersedekah. Kenapa? Karena sedekah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kita sholat subuh, nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih. Pahalanya mengalir yang mewakafkan tanah Masjid Al-Akhyar. Walaupun tidak kita sebut namanya. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah mesti disebut namanya. Tapi kalau tanah wakaf tanpa disebutkan namanya mengalir. Maka bangunlah masjid Birrul Walidain. Bangunlah sekolah tahfiz Quran. Berikan makanan anak-anak gratis. Katanya Ustadz Somad buat sekolah gratis. Ya. Ustadz punya duit banyak? Enggak ada. Lalu makannya, odol giginya, sepatunya, bajunya, jilbabnya, sarungnya dari mana? Itulah dari YouTube itu. YouTube itu semua hasil YouTube itu untuk anak-anak sekolah gratis. Tahun lalu terima gratis, tahun ini gratis, tahun depan kalau masih hidup gratis. Kalau mati, saya mati, tapi YouTube tetap mengalir selama jamaah nonton. Kalau ustadznya mati, jamaah tetap nonton videonya enggak? Tetap. Ustadz Somad udah meninggal, gak usah ditonton, nanti hantunya datang. Kiai Haji Zainuddin MZ sudah meninggal, tapi ketika kita ke kampung, masih kita dengar masjid-masjid mutar kasetnya. Pak, pakai CD? Enggak, kaset. Masih pakai kaset? Iya, masjid kami belum beli CD. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah meninggal dunia, masih diputar suara pengajiannya. Lagu-lagunya diputar. Syekh Ali Jabir sudah meninggal dunia, tapi masih kita dengar suaranya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Anaknya mabuk, sakau, ngebut, enggak mati, setengah mati. Hartanya enggak pernah beri sedekah. Ilmunya, ilmu santet. Apa yang bisa bermanfaat? Insya Allah 3 ini tidak ada pada diri kita. Ilmu santet tidak ada. Kalaupun santet ini black magic, ini white magic Pak Ustadz. Tidak ada. Semua sihir diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat buat orang lain. Yang kelima, siapa orang yang paling baik? Ayyun nasi khairun. Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Siapa orang yang terbaik ya Rasulullah? Akhyar itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik adalah man faraqad dunya wa lisanuhu ratbun bi dzikrillah. Saat dia mati meninggalkan dunia, lidahnya dalam keadaan basah menyebut la ilaha illallah. Tadi sebelum datang kemari, tidak sepi, tidak sunyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Ternyata belum azan subuh. Begitu selesai azan subuh, semuanya berzikir. Begitu selesai sholat, berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir, berzikir, berdoa. Walaupun sedang ceramah, nampaknya mulut yang berkata-kata, tapi hatinya tetap berzikir Allah, 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 Allah. Ketika lupa, ingat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Sebutlah Allah, ingatlah Allah. Bukan 1000, bukan 2000, bukan 5000, bukan 100.000. Dzikran katsira. Sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, bertasbihlah bukratan wa asila, pagi dan petang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam-macam. Ada yang orang tasbihnya cepat-cepat. Subhanallah walhamdulillah. Enggak apa-apa, masih ada makharijul hurufnya. Asalnya small. Ada yang slow. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak kita diajarkan sebelum azan cepat datang bertasbih. Masya Allah, masjid-masjid di Banten, subhanallah, semangat semuanya. Begitu datang ke masjid, mana anak-anaknya? Enggak ada, ternyata suara flash disk. Itu di planet lain. Di Banten anak-anak masih bertasbih. Bawa anaknya ke masjid, karena itu luar biasa. Kalau kita cuma suruh saja, ke masjid, ke masjid, ke masjid, tidak mempan. Anak-anak dibawa ke masjid, tuh anak kecil dibawa ke masjid. Menjadi ketua Masjid Al-Akhyar insyaAllah. Tahun 2052. Beliau akan nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Masih hidup Ustaz? Masih. Ustaz dulu datang ke Masjid Al-Akhyar, waktu itu saya masih SD Pak Ustaz. Sekarang saya sudah jadi gubernur Banten. Mau ngundang Ustaz datang. Apalagi kan udah tanda tangan dulu. Renovasi lagi Pak Ustaz. Sekarang sudah lantai atas, sudah pakai tower 99 lantai ke atas. Ada mallnya, ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada tempat santainya, ada tempat joggingnya. Tapi semuanya bernuansa syariah Pak Ustadz. 2052. Ketika itu bapak-bapak ini udah meninggal semua. Saya masih hidup. Bapak ibu yang di umur kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita beramal. Bercita-cita ingin bangun masjid. Andai kita mati sebelum bangun masjid, insya Allah dapat amal jariahnya mengalir. Orang yang berniat tahajud lalu kemudian dia tertidur sampai azan subuh, dia tetap dapat pahala tahajud dan tidurnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tiap malam. Tiap malam gitu terus. Istrinya nanya, "Abang enggak tahajud?" Yang penting niat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah saat kau mati, lidahmu dalam keadaan basah, bukan karena minuman, bukan karena makanan, bukan karena ngobrol cerita aib orang, ghibah, namimah, tapi yang keluar dari lidahmu adalah ucapan la ilaha illallah. Kenapa disebut lidah? Karena bibir tidak bergerak. Subhanallah, bibirnya bergerak. Subhanallah. Alhamdulillah, bibirnya bergerak. Alhamdulillah. Allahu Akbar, bibirnya bergerak. Allahu Akbar. Abdul Somad, bibirnya bergerak. Abdul Somad. Yang paling banyak bibirnya bergerak, Babin Kamtibmas. Bergerak bibir. Tapi ada yang bibir tidak bergerak karena yang basah hanya lidah. La ilaha. Dan tidak bersuara karena waktu itu sudah kelu sampai ke dalam. Makanya yang membisikkan itu anak dan telinganya didekatkan ke mulut. La ilaha illallah. La ilaha. Cukup. Kalau sudah gerak lidahnya nampak la ilaha illallah, jangan ganggu lagi sampai dia sakratul maut, nazak, meninggal. Tapi kalau dia masih nanya-nanya, gimana ambulan? Ulang lagi. La ilaha illallah. Ini penting karena biasanya orang akan berpikir tentang apa yang belum selesai. La ilaha illallah. Tabligh akbar jadi belum? La ilaha illallah. Begitu anaknya serius mau dengar, tiba-tiba yang keluar ucapan anaknya, udah ngopi belum?
Bapak Ibu yang kalau cerita mati ini nanti kita sedih. Saya nggak mau bapak-bapak nangis pagi ini. Kalau bapak nangis, saya lebih nangis. Ini tausiah terakhir soalnya. Habis ini saya akan pulang ke Pekanbaru. Tapi insya Allah kalau panjang umur kita ketemu lagi insya Allah. Tidak bertemu di dunia, tidak bertemu di Banten. Insya Allah bertemu di surga Jannatul Firdaus. Dipanggil oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk berjamaah, jamaah Masjid Al-Akhyar. Yang pertama masuk yang mewakafkan tanah, renovasi. Ketua masjid kalau jujur insya Allah panggil semua. Lalu kemudian jamaah Al-Akhyar. Orang beda dengan naik angkot. Orang kalau naik angkot asal udah dapat kursi yang penting aman. Apalagi naik bis, asal udah dapat kursi gitu ngeliat ada orang tua hamil pura-pura tidur. Kalau orang soleh enggak. Al-Akhyar ketika dia masuk ke dalam surga, dia nanya, jamaah yang lain mana? Dia nanya. Dulu jamaah itu yang selalu dengan kami di masjid mana? Kata malaikat, dia masih ada urusan sebentar. Di mana? Neraka jahanam. Ada hutang belum dibayar. Pernah aniaya dan zolim. Makanya kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina. Jangan sampai transit. Dia mau langsung direct. Lalu kemudian jamaah Al-Akhyar nanya, Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Kalau sudah Al-Akhyar mendoakan Abdul Somad, dari mulai pemimpinnya Pak Gubernur sampai jamaahnya, insya Allah terkabullah doa kita subuh ini. Hidup ini singkat, buat yang baik-baik aja. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Drivermu, securitymu, babysittermu, tukang cuci pakaianmu. Dia tidak punya apa-apa, tak punya daya, tak punya upaya. Tak kau gaji pun dia akan senyum saja. Tapi ingat, dia akan mengadu kepada Allah di tengah malam. Ya Allah, aku tak punya kuasa. Majikanmu sedang menunjukkan kekuasaannya kepada aku. Maka tunjukkan kekuasaanmu pada dia ya Allah. Langsung jantung koroner. Langsung diabetes meletus, langsung asam urat. Yang sakit-sakit jangan tersinggung. Lapangkan hati, lapangkan dada. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa judulnya? Judulnya kayaknya nama masjid aja tadi. Sifat-sifat Al-Akhyar. Berapa yang dia sampaikan? 5 sifat Al-Akhyar. Apa aja yang 5 itu? Aku pun gak ingat apa-apa aja kata dia. Gak usah jawab, share aja video subuh ini. Insya Allah menjadi pelajaran bermakna. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga kita senantiasa termasuk dalam golongan Al-Akhyar. Semoga anak-anak kita terpelihara dari maksiat dan dosa. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Semoga semua kerja kita bernilai ikhlas amal soleh. Dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal akhyar. Jadikan termasuk kami orang-orang yang terpilih. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Jadikan kami orang yang terpilih, lalu kemudian kami istiqamah di jalan yang benar. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah maj'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ridhamu dalam hati kami sehingga kami beramal hanya ingin mencari ridhamu, bukan mencari ridha manusia ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, bapak-bapak pemimpin-pemimpin kami, Pak Gubernur, Wali Kota, Babin Kamtipmas, Babinsa, TNI Polri. Kokohkan hati mereka dalam iman dan Islam.
Jadikan mereka orang yang amanah, jangan menjadi pengkhianat. Jadikan mereka orang-orang yang ketika nanti bangkit di padang mahsyar termasuk golongan yang mendapatkan naungan karena menjadi pemimpin yang adil ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman hadarana. Semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. La tada' lana dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah. Bantu kami terlepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, izinkanlah terakhir kalimat dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kami akan masuk ke dalam surga. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ditausiahkan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat jalan dan selamat datang kembali di Masjid Al-Ahyar. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang salah, lebih-lebih susunan kata yang kurang tepat. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, dipersilakan, panitia telah menyiapkan santap pagi, dipersilahkan berupa bubur, nasi uduk, dan juga ada nasi kebuli. Dan kepada para hadirin yang berada di sini, mohon maaf apabila saya tidak menyebutkan penghormatan